Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama seorang dengan sebutan siapa lagi kalau bukan kalian pernah lihat simak dengan keberadaan daripada seorang sosok dari penasihat bandit, preman, mafia, tertutup, seribu jalan, seribu akal yang digunakan demi bagaimana caranya supaya keinginan dari harapan dari orang Rabu ini mau tak mau ramainya supaya kalian simak dengan yang dilakukan sama seorang Prabu. Mudah-mudahan atas dasar memastikan harapan ke depan seorang Prabu benar-benar dia menenangkan sadar hatinya, benar-benar tobat mengikuti daripada setan merah. Kenapa saya katakan seperti itu, sahabat? Rasa syukur dan terima kasih keberhasilan Bang Lampung ketika memberikan suatu arahan. Mungkin Prabu ini banyak tadinya selalu buta, gelap, baik dengan secara intelektual maupun langkah yang dilakukan, tapi dengan ketemunya sama Prabu. Mudah-mudahan sahabat ada niat baik kamu, walaupun dia pernah ada niat membujuk yang namanya setan merah supaya mau ikut hari ini mengembangkan menipu muslihat lagi. Hubungan setan merah mencegah saya datang untuk memastikan Abu karena seorang Prabu siapa tidak tahu politikannya, kebusukan sehingga dia selalu menginginkan mengikuti daripada hawa. Beliau kita menumpang lampu berubah penampilan, berubah suasana, berubah cara dengan keadaan, berubah daripada sikap dan adabnya. Dan walaupun dengan proses seiring waktu berjalan, mudah-mudahan kita doakan saja Prabu benar-benar tobat. Prabu seorang preman besar, begitu sepak terjang yang dilakukan selama ini kita masih mau mengubah jalanan, mau mengubah tatanan kehidupan. Saya berharap pada saksian dosa-dosa yang ada di seluruh Nusantara, pada minimal selalu memantau dengan perjalanan-perjalanan selama ini. Mudah-mudahan sahabat saya bertemu langsung pada malam ini, yang ini kesempatan ini. Kenapa saya bilang saya pengen memastikan kalau memang Prabu ini benar itu ikrar yang selama ini kita lihat, kita dengar atas apa pembicaraan dia. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti sahabat-sahabat kampung sekalian, dukung sekalian, kami banyak
saya pribadi tidak merasa bahwa saya mengaku hebat, tidak merasa saya ini mengaku punya keilmuan, tidak, sama saja. Karena saya yakin, karena secara hidup dan kehidupan yang nyata, karena Allah sudah mengatakan inilah taman surga para rasul. Artinya di situ dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini, kejahatan-kejahatan selama ini, walaupun kami ada waktu hantam dengan seorang Prabu, saya mengatakan sejujur-jujur kepada Prabu, bahkan saya pernah mengajak Setan Merah untuk bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi ketika melihat daripada dunia pada umumnya yang kita lihat. Mudah-mudahan pelan-pelan berbaur, melihat secara nyata, pendengaran yang dilihat dengar secara jelas. Mudah-mudahan Prabu juga mengikuti apa yang selama ini dilakukan sejak di Setan Merah. Beliau bisa sedikit banyak merubah daripada kehidupan. Untuk itu kita tanya langsung. Waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan yang Badai Lampung berikan. Karena Badai Lampung sudah mengatakan selalu, walaupun tidak percaya sepenuhnya, setidaknya Bang Ring meyakini dengan apa yang mereka ucapkan menjadikan suatu kenyataan. Karena kenapa? Ucapan adalah doa. Ucapan mereka di Prabu khususnya pada malam ini kesempatan menjadikan nuansa ketika kalian melihat menyimak sebagai bukti yang nyata. Kalaupun memang iya, itu yang memang kita harapkan. Kalaupun tidak, itu adanya di Tuhan. Saya mau tanya berapa? Adanya dirimu. Ketika mungkin melihat dengan ada dirimu yang disebut Setan Merah. Mungkin selama ini yang dilakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kalian perbuat terhadap kami. Khususnya kepada Badai Lampung. Saya melihat ketika kau datang mengunjungi di Padepokan Badai Lampung, kau menyatakan benar-benar taubat. Betul. Artinya bukan berdasarkan taubatmu terpaksa. Tidak. Tidak. Apakah benar-benar tulus dari hati nurani? Saya tobat tulus dari hati nurani itu. Hati nurani. Bukan berarti berdasarkan adanya ketika kalian sudah dikasih Badai Lampung madu. Tidak. Tidak. Memang artinya tersentuh dari hati nuranimu sendiri. Ya. Saya tersentuh dari hati nurani saya sendiri dan saya bertobat tobat nasuha. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalian ada rasa keraguan. Mungkin kalian sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, sahabat-sahabat saya di seluruh Nusantara dengan penyaksian ikrar yang dikumandangkan seorang Prabu ketika dia mengatakan tobat nasuha, artinya kembali ke jalan Allah, artinya perintah Allah ketika hidup di alam semesta ini, walaupun jangan melihat daripada sisi buruknya. Artinya mungkin dengan sisi buruk yang pernah dilakukan seorang Prabu, memeras, mencari nafkah bukan secara dalam gelap, usaha dengan kerja keras banting tulang, hanya berdasarkan keilmuan, hanya berdasarkan kekuatan, kesombongan yang selama ini ada baku hantam sama kami. Itulah dinamika perjalanan yang kami hadapi. Mungkin seorang Prabu, entah itu ucapan, perilaku yang pernah dilakukan seorang Prabu, dan mungkin Prabu juga sebagaimana
manusia dia tak luput salah dan dosa. Dengan dia berubah ketika pelan-pelan, perlahan-lahan dia lakukan, mungkin itu niat dari hatinya dan dia. Saya bangga, bahkan terima kasih. Bang Rey pun begitu luar biasa anugerah yang Allah berikan. Soal persoalan dengan dinamika perjalanan yang mereka lakukan, karena mereka tidak bisa yang mengendalikan sifat ego. Kenapa saya katakan itu? Disinilah ketika kalian menyimak, melihat manusia khususnya secara nyata, ketika kalian ada menghadapi, merasakan secara nyata di berbagai pelosok dan penjuru di daerah masing-masing, mungkin kalian muak, mau muntah ketika melihat Prabu. Begitu besar kesombongan yang ditanamkan. Akhirnya dengan kesalahan itu dia bercermin mungkin secara sadar dia paparkan secara nyata di hadapan Bangga Lampung. Benar-benar hebat. Tapi awas Prabu, siap yang namanya kita melangkah menuju ke jalan kebaikan, walaupun itu penuh yang namanya tantangan dan rintangan. Apakah seorang Prabu siap menerima secara lahir maupun batin? Saya siap menerima secara lahir dan batin, walaupun mau sehari, 2 hari, atau seminggu saya tidak makan pun, saya siap. Iya. Ya. Dan saya tidak akan pekerjaan yang dulu yang saya kerjakan, memeras, ya, menodong, dan menyita tanah-tanah penduduk, itu saya tidak akan saya laksanakan lagi. Amin. Memang itu suatu harapan. Tapi berapa? Yang jelas antara pro dan kontra, Ya. baik dari spiritual Bangga Lampung, sahabat-sahabat Bangga Lampung, Betul. maupun daripada gerombolan-gerombolan kalian, Ya, ya. baik itu dari kalangan para preman-preman, si Jabrik. Ya. Mungkin saya pun belum pernah, sahabatnya, bicara sama Jabrik dengan berhadapan empat mata untuk apa yang selama ini dirasakan sama dia dari zaman ke zaman, bukan untuk dengan kebaikan. Siapa tahu dengan sosok seorang preman, mafia yang selama ini kita kenal menyolot, membangkang, kok hebat seorang Prabu. Mudah-mudahan di situ nanti ada yang namanya hidayah yang Allah berikan. Siapa tahu tim, sahabat, rombolan yang selalu sama Prabu dan setan merah tergugah hatinya untuk mengikuti bagaimana untuk menuju kebaikan itu benar-benar niat tulus dan ikhlas. Begini Cik Raden, Gimana? insya Allah semua anak buah saya akan saya ajak semua bertobat. Bahkan ya seperti Jabrik, Ronald, Ya, Billy, mereka pun sebenarnya sudah, Bang Rey pun sudah tahu mereka ingin bertobat, baru ingin bertobat.
tapi belum bertobat mereka, tapi ingin bertobat. Ya. Itu sudah diketahui dengan Bang Rey. Ya. Saya waktu itu si Raden pun ada kayaknya. Ya, itu saja. Kalau untuk saya pribadi, saya benar-benar bertobat. Ya. Para subscriber Rey Lampung dan subscriber si Raden Pradana Kusuma, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau saya banyak mengecewakan kalian, banyak membuat kesalahan dan membuat kalian benci terhadap diri saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalam. Ya, Prabu sudah sering kali Bang ini katakan kalau kami sahabat Bani Lampung hanya saja dengan perjalanan kalian kami rasakan, walaupun itu hanya ada sedikit kekhawatiran karena dirimu mungkin selama ini pernah yang namanya kelam, jahat, musuh. Betul. Tapi dikala kau memang artinya ya setelah kau ucapkan itu benar-benar tulus dari hatinya, kami bangga. Tapi ingat Prabu, apabila suatu saat ketika Allah menguji kehidupanmu, ketika kau hidup di alam, benar-benar di alam kebaikan, Betul. bahasanya tidak lagi yang namanya mau adanya sifat dendam terhadap Bani Lampung maupun sahabat-sahabat. Kalau untuk itu, saya tidak akan ada sifat dendam pada Bang Rey Lampung dan sahabat-sahabatnya Bang Rey, termasuk spiritual dan subscribernya. Ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya kalau secara dalam pribadi saya, Iya sih. mungkin selama ini saya mengakui Prabu ya, saya pun merasakan adanya baku hantam, adanya seperti kita pernah lakukan waktu ke waktu, hari demi hari yang pernah kita lakukan. Iya. Yang pasti perjalanan selama ini mungkin apabila saya pribadi sahabat yang pernah yang namanya melakukan baku hantam terhadap Prabu, saya pribadi berhadapan langsung sama Prabu, Ya. saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bahkan saya minta dimaafkan. Bahkan Prabu pun tidak salah, saya pun memaaf. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Kita manusia banyaklah melakukan melangkah lebih salah daripada benar. Artinya ketika manusia merasa Prabu sekarang sudah benar-benar ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara real nyata kita tayangkan, saya berhadapan langsung, dia benar-benar tobat. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prabu, saya mau tanya, Ya. seandainya dikala nanti umpamanya ada suatu hal, Ya. ketika kau ada hasutan, Ya. ajakan bujukan daripada gerombolan-gerombolan kau, apakah kau bisa menasihati? Apakah kau memang pengaruh? Insya Allah sih, Iya. saya bisa menasihati mereka dan mengajak mereka ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Gitu. Ya. Mudah-mudahan ya, segala sesuatu itu saya bilang kita hidup, ada yang menghidupkan, kita hidup, ada yang menjaga, kita hidup, ada yang melihara,
kita hidup, ada yang itu. Ya. Maka dari hikmah daripada perjalanan selama ini, kalau memang itu dilontarkan secara nyata yang diucapkan sama si Prabu bukan sebatas rekayasa, itu yang kita katakan. Tapi Prabu, bagaimana seandainya apabila kau berkhianat sama kami, apabila kau punya dendam sama kami, apa yang kau harus terima kenyataan seperti ini? Begini sih, Ya, kalau di hati sanubari saya, ya, saya tidak akan ada rasa dendam terhadap Ray beserta tim-timnya. Tidak ada. tidak ada. Jikalau saya sampai ada rasa dendam dan saya membangkang, ya silahkan. Saya mau diapakan silahkan. Ya. Saya pasrah. Saya tidak akan melawan. Sedikit pun saya tidak akan melawan saya. Karena ya saya pribadi memang sudah tobat nasuha beneran. Iya. Ya, sahabat, mungkin kalian tidak mau menginginkan kejadian berulang dan berulang lagi. Karena kami bukan menganggap seorang Prabu itu musuh, bukan menganggap seorang Prabu itu jahat, tapi dengan perilaku yang dilakukannya itulah yang kami harus luruskan. Siapa tahu dengan perjuangan Bang Lampung dan bersama sahabat-sahabatnya dan si Raden, mudah-mudahan harapan demi harapan menjadi kenyataan. Adapun tidak, itu dari pribadi ketika dicoba, diuji, karena kita ini sahabat, selagi masih kita hidup di alam semesta ini, walaupun usia kita sudah berlanjut, selalu dicoba dan diuji. Kenapa? Karena disinilah yang namanya mengetahui kebenaran dan sebenarnya ketika pernah perilaku perbuatan kita. Disitulah kita harus sadar diri, bercermin diri, dan tahu diri. Maka dari itu saya selalu mengingat kepada sahabat-sahabat. Saya bukan orang bisa. Saya bukan alim ulama atau hanya tokoh. Tapi ketika kalian bisa memastikan, menelaah, memahami apa yang kami tayangkan, terutama sama Kiran, yang pasti antara laku dan lama, antara ucapan dengan hati, perbuatan kita sehari-hari yang selama ini kita lakukan, bukan berarti kita mengatur hidup kita sudah merasa benar dan baik. Inilah pembelajaran yang sangat berharga ketika kita singgah di alam semesta ini, di alam dunia nyata ini, di alam panah ini. Mudah-mudahan hikmah di balik semuanya itu kita selalu menanamkan sifat-sifat, selalu belajar dan belajar. Untuk itu jangan lupa, saya sebatas mengingatkan, bukan berarti saya harus memaksa kalian, tapi setidaknya ada nilai positifnya ketika kalian lihat apa yang kami tayangkan pada ada adegan perseteruan baku hantam secara argumentasi, perjalanan yang kalian simak. Mudah-mudahan saja hikmah dari semua perjalanan yang kami jalankan ada kalian petik, ada kalian bisa paham. Kenapa? Disinilah suatu pembelajaran sangat besar ketika manusia sombong, angkuh, yang kita lihat seorang Prabu, di mana Prabu tidak ada yang namanya sifat mengalah, sifat yang namanya direndahkan, sombongnya tidak jauh bedanya. Mereka seolah-olah punya ilmu, punya kekuatan. Tapi saya ingatkan,
jangan sampai kalian sahabat-sahabat, lebih baik kalian perbanyaklah yang namanya bersolawat, perbaiki sholat, tegakkan kebenaran. Insya Allah dengan niat tulus kalian, apa yang kalian hajatkan, yang inginkan, mudah-mudahan itu mendapatkan suatu kebutuhan dari Allah Subhanahu. Ya, saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat, apabila kalian bukan berarti melihat dari para seorang Prabu ini ketika Bangli Lampung memberikan suatu madu sakti, dia sembuh. Bahkan ada tujuan dan niat, itu pun tergantung daripada keimanan. Adapun memang dia tulus dan ikhlas, mungkin pelan-pelan akan menemukan yang namanya kehidupan yang lebih untuk mencapai kesuksesan. Yang pasti, apabila sahabat-sahabat, saya bertanya langsung sama Putra Prabu, apakah ketika kau sembuh, ketika kau sehat, diberi Bangli Lampung madu sakti ini hanya sebatas tipu muslihat? Tidak sih, Tidak. tidak. Saya diberi Bangli madu ini, itu badan saya, semua persendian segala macam ini langsung sehat. Nah, dari sanalah ya, saya punya niat, punya prinsip ya, prinsip hidup itu saya harus bertobat dan harus mengikuti jejak-jejak Bang Rey. Amin. Yang pasti, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, apabila kalian mau pesan madu, silakan. Karena pesan madu ini boleh dikatakan Bangli Lampung lalu mengatakan ada madu kuning sama serbuk, itu harganya 200.000. Adapun madu satu paket Amerika dan madu kuning sama yang namanya minyak melati keraton ini, itu pun kalian cukup bisa merasakan secara nyata ketika kalian sudah beli dan pesan secara nyata dengan resmi, bisa langsung kepada sahabat-sahabat Bangli Lampung, bisa langsung kepada Bangli Lampung. Kalau ke Bangli Lampung itu transfernya di nomor WA-nya sudah ada tercantum, silakan kalian pesan. Bahkan kalau kalian transfer cukup dengan, kalau untuk wilayah Indonesia 300.000 sudah mendapatkan 2 botol madu dan 1 botol minyak melati keraton. Kalau secara yang disampaikan dari kemarin, ada kalian juga sama mendapatkan 1 serbuk, 1 botol minyak melati madu sakti, itu 200.000. Silakan mau pesan yang mana. Apabila kalian belum ikut member, itu tidak kami berikan, karena ikut member itu harganya cukup 100.000 dalam 1 kemasan. Artinya 1 paket madu dan 1 kemasan seperti serbuk ajaib itu 200.000. Bahkan ada pula 2 botol madu dan 1 botol minyak melati keraton. Harganya 300.000. Kalian sudah tercantum menjadi anggota member Bangli Lampung. Karena kenapa? Inilah suatu kesempatan, karena kesempatan tidak ada 2 kali. Justru itu saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, hubungi saja WA Ciraden apabila kalian mau pesan madu sakti dan serbuk ajaib dan minyak melati keraton. Silakan hubungi WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346. Alhamdulillah, saya bertemu sama seorang preman besar, mafia besar. Ketika dia saya temui, rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas niat apa yang saya sampaikan ini menjadi kenyataan. Ketika tayangan demi tayangan, semoga kalian selalu menyaksikan, tidak pernah ketinggalan namanya notifikasi. Jangan lupa di subscribe channel Ciraden, karena kalian subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Oleh karena itu, video ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.